Apakah Anda sering terbangun tengah malam karena dada terasa terbakar? Atau merasa mual setiap kali selesai makan? Jangan disepelekan. Asam lambung bukan sekadar sakit perut biasa. Hari ini, saya akan memberikan panduan lengkap 30 menit untuk Anda. Bagaimana cara berdamai dan sembuh dari asam lambung menggunakan kekuatan alam. Selamat datang di Solusi Sehat Alami. Banyak orang hanya fokus mematikan gejalanya, tapi lupa memperbaiki akarnya. Kenapa katup lambung kita bisa lemah? Kita akan bahas pengaruh pola makan modern, stres, dan kebiasaan begadang terhadap luka di dinding lambung Anda. Selama bertahun-tahun, kita diajari untuk minum obat antasida setiap kali gejala muncul. Ini memang bisa meredakan sementara, tapi masalah utamanya, yaitu katup esofagus yang lemah dan produksi asam yang tidak seimbang, seringkali terabaikan. Akibatnya, kita masuk ke dalam lingkaran setan. Gejala muncul, minum obat, reda sebentar, lalu kambuh lagi, bahkan lebih parah. Pendekatan ini tidak menyembuhkan, hanya menekan gejala. Pertama, mari kita pahami apa itu asam lambung atau GERD. GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease terjadi ketika asam dari lambung naik kembali ke kerongkongan. Ini menyebabkan sensasi terbakar yang kita kenal sebagai heartburn. Penyebab utamanya bukan karena asam lambung berlebih, seperti yang banyak orang kira. Justru, seringkali karena katup antara lambung dan kerongkongan, yang disebut sphincter esofagus bagian bawah atau les, tidak menutup dengan benar. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor. Pertama, tekanan di dalam perut yang terlalu tinggi, misalnya karena obesitas atau makan terlalu banyak. Kedua, makanan pemicu tertentu yang melemahkan katup ini. Ketiga, stres kronis yang mengganggu seluruh sistem pencernaan kita. Jadi, solusinya bukan hanya mengurangi asam, tapi memperkuat katup dan menyeimbangkan seluruh ekosistem pencernaan Anda. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling penting, solusi alami. Langkah pertama dan paling fundamental adalah mengubah pola makan. Ini bukan diet ketat yang menyiksa, tapi soal memilih makanan yang menyembuhkan. Hindari dulu makanan yang jelas-jelas jadi pemicu. Makanan pedas, asam, berlemak tinggi, gorengan, coklat, kopi, dan minuman bersoda. Makanan-makanan ini bisa melemahkan katup les dan merangsang produksi asam berlebih. Gantilah dengan makanan yang bersifat basa dan menenangkan. Perbanyak konsumsi sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kale. Buah-buahan yang tidak terlalu asam seperti pisang, melon, dan pepaya juga sangat baik. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu pencernaan protein, meringankan kerja lambung Anda. Selain itu, sumber protein tanpa lemak seperti dada ayam panggang, ikan, dan tahu adalah pilihan yang lebih aman daripada daging merah berlemak. Untuk karbohidrat, pilih yang kompleks seperti oatmeal, nasi merah, dan ubi jalar. Oatmeal khususnya bisa menyerap kelebihan asam di lambung dan melapisi dindingnya, memberikan efek menenangkan. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup sepanjang hari, tapi hindari minum terlalu banyak saat makan. Minum terlalu banyak saat makan bisa mengencerkan enzim pencernaan dan meningkatkan tekanan di dalam lambung, yang justru bisa memicu naiknya asam. Beri jeda sekitar 30 menit sebelum dan sesudah makan untuk minum dalam jumlah banyak. Langkah kedua adalah mengelola porsi makan dan jadwalnya. Makanlah dalam porsi kecil tapi lebih sering. Misalnya, 5 hingga 6 kali sehari porsi kecil, daripada 3 kali makan besar. Ini akan mencegah lambung menjadi terlalu penuh dan menekan katup les. Jadwal makan yang teratur juga sangat penting. Usahakan untuk makan di jam yang sama setiap hari. Ini akan melatih sistem pencernaan Anda untuk bekerja lebih efisien. Dan yang paling krusial, jangan makan setidaknya 3 jam sebelum tidur. Memberi jeda waktu yang cukup antara makan malam dan waktu tidur akan memastikan lambung Anda sudah cukup kosong saat Anda berbaring, sehingga risiko asam naik ke kerongkongan bisa diminimalkan. Jika Anda terbiasa ngemil tengah malam, inilah saatnya untuk menghentikan kebiasaan itu. Selanjutnya, mari kita bicarakan kekuatan herbal. Alam telah menyediakan banyak sekali tanaman yang bisa membantu menyembuhkan sistem pencernaan kita. Salah satu yang paling terkenal adalah jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Anda bisa membuat teh jahe segar dengan memarut sedikit jahe dan menyeduhnya dengan air panas. Minumlah dalam jumlah sedang, karena terlalu banyak jahe justru bisa memicu heartburn pada sebagian orang. Selain jahe, ada juga likoris atau akar manis. Akar manis DJL, yaitu yang sudah dihilangkan glisirizinnya, dapat membantu meningkatkan lapisan mukus di lambung, memberikan perlindungan ekstra dari asam.
Anda bisa menemukannya dalam bentuk suplemen kunyah. Lidah buaya juga merupakan penyelamat bagi penderita asam lambung. Jus lidah buaya murni, bukan minuman rasa lidah buaya yang manis, dapat membantu menenangkan peradangan di kerongkongan dan lambung. Pastikan Anda memilih produk yang memang ditujukan untuk konsumsi internal. Minum sedikit saja, sekitar 1/4 cangkir sebelum makan, bisa memberikan efek yang luar biasa. Dan jangan lupakan teh chamomile. Teh ini tidak hanya membantu Anda rileks dan tidur lebih nyenyak, tapi juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu menyeimbangkan asam lambung. Menyeruput secangkir teh chamomile hangat sebelum tidur bisa menjadi ritual penutup hari yang menenangkan. Sekarang, kita beralih ke faktor yang sering diabaikan, stres. Pernahkah Anda merasa perut melilit saat cemas atau gugup? Itu bukan kebetulan. Ada hubungan langsung antara otak dan usus kita, yang disebut good brain axis. Saat kita stres, tubuh melepaskan hormon kortisol yang bisa mengacaukan produksi asam lambung dan memperlambat pencernaan. Jadi, mengelola stres adalah kunci untuk menyembuhkan asam lambung. Carilah aktivitas yang bisa membuat Anda rileks. Mungkin itu meditasi selama 10 menit setiap pagi, latihan pernapasan dalam, yoga, atau sekadar berjalan-jalan di alam. Menghirup napas dalam-dalam beberapa kali sebelum makan juga bisa membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk istirahat dan cerna, membuat pencernaan Anda lebih optimal. Olahraga teratur juga sangat membantu, tapi pilih jenis olahraga yang tepat. Olahraga intensitas tinggi seperti lari atau angkat beban berat bisa meningkatkan tekanan di perut dan memicu refluks. Sebaliknya, pilihlah olahraga yang lebih ringan seperti jalan cepat, berenang, atau bersepeda santai. Olahraga tidak hanya membantu mengurangi stres, tapi juga membantu menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan, terutama di area perut, memberikan tekanan ekstra pada lambung dan merupakan salah satu faktor risiko utama GERD. Menurunkan beberapa kilogram saja sudah bisa memberikan perbedaan yang signifikan. Posisi tidur juga berpengaruh besar. Jika Anda sering terbangun karena heartburn di malam hari, coba tinggikan posisi kepala Anda saat tidur. Anda bisa menggunakan bantal tambahan atau meletakkan balok di bawah kaki ranjang bagian kepala. Gravitasi akan membantu menjaga asam tetap di dalam lambung. Tidur miring ke kiri juga terbukti lebih baik daripada miring ke kanan. Anatomi tubuh kita membuat posisi miring ke kiri mempersulit asam untuk naik ke kerongkongan. Ini adalah trik sederhana yang bisa memberikan kelegaan instan di malam hari. Terakhir, mari kita rangkum rencana aksi 30 hari Anda. Minggu pertama, fokus pada eliminasi. Hapus semua makanan pemicu utama dari diet Anda. Pedas, asam, gorengan, kopi, dan soda. Ganti dengan makanan penyembuh seperti pisang, oatmeal, dan sayuran hijau. Mulailah makan dalam porsi kecil dan jangan makan 3 jam sebelum tidur. Di minggu kedua, perkenalkan herbal penyembuh. Coba teh jahe atau chamomile setiap hari. Mulai praktikkan manajemen stres, misalnya dengan meditasi 5 menit setiap pagi. Di minggu ketiga, tingkatkan aktivitas fisik ringan Anda. Coba jalan kaki 30 menit setiap hari. Perhatikan posisi tidur Anda, tinggikan kepala ranjang, dan coba tidur miring ke kiri. Di minggu keempat, evaluasi kemajuan Anda. Gejala seharusnya sudah jauh berkurang. Anda mungkin bisa mulai mencoba kembali beberapa makanan secara perlahan, satu persatu, untuk melihat mana yang bisa Anda toleransi. Ingat, penyembuhan adalah sebuah proses. Tidak ada solusi instan. Dibutuhkan konsistensi dan kesabaran. Tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika diberi kesempatan dan dukungan yang tepat. Jangan putus asa jika sesekali Anda masih merasakan gejala. Itu normal. Yang terpenting adalah kembali ke jalur yang benar. Ini bukan hanya tentang menyembuhkan asam lambung, tapi tentang membangun gaya hidup yang lebih sehat secara keseluruhan. Anda berinvestasi untuk kesehatan jangka panjang Anda. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi hasilnya sangat sepadan. Bayangkan bisa tidur nyenyak sepanjang malam, menikmati makanan tanpa rasa khawatir, dan merasa lebih berenergi setiap hari. Saya harap panduan ini bermanfaat dan memberikan Anda harapan serta arahan yang jelas. Ingatlah untuk selalu mendengarkan tubuh Anda. Jika gejala Anda parah atau tidak membaik, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan penanganan lebih lanjut. Banyak yang bertanya, kok sudah minum berbagai macam obat tapi maag atau GERD-nya sering kambuh lagi?
Nah, jawabannya ada di pola hidup kita. Mengobati lambung itu bukan cuma tentang minum obat atau ramuan saat sakit saja, tapi ini adalah sebuah perjalanan untuk memperbaiki keseluruhan sistem pencernaan kita. Ini butuh komitmen dan kesabaran, tapi hasilnya akan sangat sepadan. Di video kali ini, saya akan bagikan resep ramuan kunyit legendaris yang sangat ampuh, sekaligus membahas makanan apa saja yang menjadi racun bagi lambung dan makanan apa yang menjadi sahabat terbaiknya. Kita akan kupas tuntas semuanya, dari resep, pantangan, hingga makanan penyembuh. Pertama, kita akan buat ramuan penyembuh andalan yang sudah terbukti khasiatnya. Ini dia, ramuan kunyit madu. Bahannya simpel sekali. Cukup siapkan kunyit segar seukuran ibu jari orang dewasa. Kenapa harus kunyit? Karena di dalam kunyit terdapat senyawa aktif bernama curcumin. Curcumin ini fungsinya luar biasa. Dia bekerja seperti plester alami yang melapisi dinding lambung kita yang mungkin sedang mengalami peradangan atau luka. Ini sangat membantu mengurangi rasa perih dan nyeri. Cara membuatnya juga mudah. Ambil kunyit tadi, cuci bersih, lalu parut sampai halus. Setelah diparut, ambil hasil parutannya, peras airnya dengan kuat. Anda bisa menggunakan saringan kain atau saringan teh yang rapat. Nah, sari kunyit berwarna kuning pekat inilah yang kita butuhkan. Tuangkan sari kunyit ini ke dalam gelas, lalu seduh dengan sekitar 150 ml air hangat. Ingat ya, air hangat. Jangan air panas mendidih karena bisa merusak nutrisinya. Aduk rata, lalu untuk sentuhan terakhir, tambahkan 1 sendok teh madu murni. Madu bukan cuma sebagai pemanis alami, tapi juga mengandung probiotik yang baik untuk keseimbangan bakteri di usus kita. Minum ramuan ini secara rutin setiap pagi sebelum sarapan saat perut masih kosong. Lakukan ini secara konsisten selama minimal 2 minggu untuk merasakan manfaat maksimalnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, bahkan bisa dibilang paling krusial. Percuma kita rajin minum ramuan penyembuh kalau setiap hari kita masih memasukkan racun ke dalam lambung. Apa saja racun itu? Ini adalah makanan dan minuman yang bisa memicu atau memperparah iritasi pada lambung. Nomor 1 dan yang paling umum adalah kopi. Kandungan kafein dan sifat asam pada kopi bisa meningkatkan produksi asam lambung secara drastis. Jadi, untuk sementara, coba hentikan dulu kebiasaan ngopi pagi Anda. Gantilah dengan teh herbal seperti teh chamomile. Kedua, makanan bersantan. Makanan seperti gulai, opor, atau lodeh memang lezat, tapi kandungan lemak jenuh pada santan sulit dicerna oleh lambung yang sedang sensitif dan bisa memicu rasa begah dan mual. Ketiga, tentu saja makanan pedas. Capsaicin dalam cabai bisa mengiritasi lapisan mukosa lambung yang sudah meradang, rasanya seperti menggaruk luka yang belum sembuh. Selain itu, kurangi juga makanan yang terlalu asam seperti cuka atau buah-buahan sitrus dalam jumlah banyak, serta makanan olahan yang tinggi pengawet dan penyedap rasa. Menghentikan ini mungkin berat di awal, tapi anggaplah ini sebagai masa liburan bagi lambung Anda untuk memulihkan diri. Setelah kita tahu apa yang harus dihindari, sekarang kita bahas apa yang harus kita perbanyak. Makanan-makanan ini adalah sahabat terbaik bagi lambung Anda, yang akan membantu proses penyembuhan dari dalam. Yang pertama dan sangat saya rekomendasikan adalah labu kuning. Kenapa labu kuning? Karena teksturnya sangat lembut setelah dimasak, mudah dicerna, dan tidak membebani kerja lambung. Selain itu, labu kuning memiliki sifat mendinginkan, yang bisa membantu meredakan sensasi panas atau perih di ulu hati. Anda bisa mengolahnya dengan cara dikukus, dibuat sup bening, atau dijadikan pure. Labu kuning kaya akan serat dan vitamin A yang juga bagus untuk kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Sahabat lambung yang kedua adalah air tajin. Ya, air tajin, air rebusan beras yang sering kita buang itu. Jangan salah. Air tajin ini nutrisinya luar biasa untuk lambung. Sifatnya yang kental bisa membantu melapisi dinding lambung, memberikan efek menenangkan dan mengurangi iritasi. Cara membuatnya, saat Anda menanak nasi, ambil air rebusannya yang mulai mengental sebelum nasi benar-benar kering. Minum selagi hangat. Selain itu, perbanyak juga konsumsi pisang kepok rebus, oatmeal, dan sayuran yang direbus seperti wortel dan brokoli. Makanan-makanan ini bersifat basah dan lembut, sangat ideal untuk dikonsumsi selama masa pemulihan. Jadi, apa kesimpulan dan rencana aksi yang bisa kita terapkan mulai hari ini? Penyembuhan lambung adalah sebuah paket komplit. Tidak bisa hanya mengandalkan salah satu cara saja. Ibaratnya, kita sedang membangun kembali rumah kita yang rusak. Fondasinya adalah menghentikan semua racun yang sudah kita bahas tadi. Stop kopi, pedas, dan santan untuk sementara waktu.
Ini adalah langkah pertama yang paling penting. Kemudian, kita bangun dinding yang kokoh dengan mengonsumsi makanan sahabat lambung. Masukkan labu kuning kukus, air tajin, dan pisang rebus ke dalam menu harian Anda. Dan terakhir, kita berikan cat pelindung dengan rutin meminum ramuan kunyit madu setiap pagi. Kombinasi dari ketiga pilar ini, menghindari pemicu, mengonsumsi makanan penyembuh, dan meminum ramuan pendukung, akan menciptakan sebuah lingkungan yang ideal bagi lambung untuk memperbaiki dirinya sendiri secara alami. Ingat, kuncinya adalah konsistensi. Jangan menyerah jika dalam beberapa hari belum terasa perubahan drastis. Beri waktu bagi tubuh Anda, minimal beberapa minggu hingga 1 bulan, dan rasakan perbedaannya. Ini bukan hanya tentang menghilangkan gejala, tapi tentang mencapai kesembuhan yang sejati dan berkelanjutan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa menjaga kesehatan lambung adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kita. Jangan anggap remeh sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh seperti rasa perih, mual, atau kembung. Itu adalah cara tubuh berkomunikasi dengan kita. Selain mengatur pola makan, jangan lupa untuk mengelola stres dengan baik, karena stres juga merupakan pemicu utama naiknya asam lambung. Cobalah aktivitas seperti meditasi, jalan santai, atau melakukan hobi yang Anda sukai. Tidur yang cukup juga sangat penting untuk proses regenerasi sel, termasuk sel-sel di dinding lambung. Jika Anda memiliki kondisi lambung yang sudah kronis atau parah, tentu saja sangat penting untuk tetap berkonsultasi dengan dokter. Tips-tips alami ini bisa menjadi pendamping yang sangat baik untuk perawatan medis Anda. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi jalan kesembuhan bagi teman-teman semua. Mungkin Anda atau orang terdekat Anda sering merasa tidak nyaman, perut kembung, sensasi terbakar di dada, atau bahkan cemas tanpa sebab yang jelas. Nah, bisa jadi semua itu berakar dari satu hal yang sama, yaitu asam lambung yang tidak seimbang. Banyak orang mengira ini hanya masalah makanan, tapi ada satu rahasia besar yang sering terlewatkan. Tahukah Anda bahwa lambung adalah otak kedua kita? Ya, Anda tidak salah dengar. Ada hubungan yang sangat erat antara apa yang kita pikirkan dan rasakan dengan apa yang terjadi di dalam perut kita. Hubungan ini dimediasi oleh sesuatu yang disebut saraf vagus. Ini adalah saraf terpanjang di tubuh kita, yang menghubungkan otak langsung ke organ-organ penting, termasuk lambung. Coba bayangkan, ketika pikiran Anda sedang stres, cemas, atau banyak tekanan, otak akan mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh tubuh melalui saraf ini. Akibatnya, sistem pencernaan kita ikut tegang. Produksi asam lambung bisa menjadi tidak terkendali, otot-otot di sekitar lambung menegang, dan gerakan usus menjadi kacau. Inilah mengapa saat Anda sedang stres berat, masalah lambung seringkali kambuh atau bahkan semakin parah. Jadi, kunci pertama untuk menenangkan lambung adalah dengan menenangkan pikiran kita terlebih dahulu. Di bagian ini, kita akan belajar teknik pernapasan sederhana yang sangat efektif untuk menenangkan saraf vagus, sehingga lambung Anda bisa lebih rileks. Teknik ini disebut pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Sangat mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja, bahkan saat Anda sedang duduk di kantor atau sebelum tidur. Caranya begini. Pertama, cari posisi yang nyaman, bisa duduk tegak atau berbaring. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan lagi di perut Anda, tepat di bawah tulang rusuk. Sekarang, tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Saat Anda menarik napas, rasakan perut Anda mengembang mendorong tangan Anda keluar. Usahakan agar tangan yang di dada tidak banyak bergerak. Setelah itu, tahan napas sejenak selama 2 hitungan. Kemudian, hembuskan napas perlahan-lahan melalui mulut selama 6 hitungan. Saat menghembuskan napas, rasakan perut Anda mengempis kembali. Kunci dari teknik ini adalah membuat fase hembusan napas lebih panjang dari fase tarikan napas. Ini akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yaitu sistem istirahat dan cerna di tubuh kita, yang merupakan lawan dari respons stres. Ulangi siklus ini selama 5-10 menit setiap hari. Anda akan merasakan efek menenangkan yang luar biasa, tidak hanya pada pikiran, tapi juga pada perut Anda. Lakukan ini secara rutin, terutama saat Anda mulai merasa cemas atau saat gejala asam lambung mulai terasa. Sekarang, setelah kita belajar menenangkan lambung dari dalam melalui pikiran, mari kita dukung proses penyembuhan ini dari luar dengan bantuan alam. Alam telah menyediakan begitu banyak bahan-bahan luar biasa yang bisa membantu kita meredakan peradangan dan menyeimbangkan kembali sistem pencernaan. Salah satu yang paling ampuh adalah kunyit. Kunyit, atau yang sering kita sebut kunir,
Sudah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional karena sifat antiinflamasinya yang kuat. Senyawa aktif di dalam kunyit yang bernama kurkumin adalah pahlawan utamanya. Kurkumin bekerja dengan cara melapisi dinding lambung, melindunginya dari iritasi akibat asam yang berlebih, serta membantu mengurangi peradangan yang sudah terjadi. Namun, penting untuk mengonsumsi kunyit dengan cara yang benar agar manfaatnya maksimal. Kurkumin dalam kunyit sulit diserap oleh tubuh jika dikonsumsi sendirian. Kita perlu bantuan bahan lain untuk meningkatkan penyerapannya. Di sini saya akan bagikan resep ramuan kunyit sederhana yang bisa Anda buat sendiri di rumah. Anda hanya perlu menyiapkan 1 ruas jari kunyit segar, seujung sendok teh lada hitam bubuk, sedikit jahe seukuran ibu jari, dan 1 sendok teh madu murni. Lada hitam mengandung piperin yang dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Sementara jahe membantu meredakan mual dan kembung, dan madu memberikan rasa manis alami sekaligus memiliki sifat antibakteri. Cara membuatnya sangat mudah. Pertama, cuci bersih kunyit dan jahe, lalu parut atau blender dengan sedikit air hangat, sekitar 200 ml. Setelah itu, saring airnya ke dalam gelas. Tambahkan lada hitam bubuk dan madu murni. Aduk rata hingga semuanya larut. Ramuan emas ini siap untuk diminum. Kapan waktu terbaik untuk meminumnya? Saya sarankan untuk meminumnya di pagi hari, saat perut masih kosong, sekitar 15-30 menit sebelum sarapan. Ini akan memberikan waktu bagi kunyit untuk bekerja melapisi dan menenangkan lambung Anda sebelum makanan masuk. Konsistensi adalah kuncinya. Minumlah ramuan ini setiap pagi selama beberapa minggu dan rasakan perbedaannya. Perlu diingat, kesembuhan tidak datang secara instan, tapi dengan konsistensi dan kesabaran. Mengatasi masalah asam lambung adalah sebuah perjalanan. Ini bukan hanya tentang minum obat atau ramuan, tapi tentang mengubah gaya hidup secara menyeluruh. Gabungkan latihan pernapasan yang sudah kita pelajari tadi dengan konsumsi ramuan kunyit setiap pagi. Selain itu, perhatikan juga pola makan Anda. Hindari makanan yang terlalu pedas, asam, berlemak, dan minuman berkafein atau bersoda untuk sementara waktu. Beri waktu bagi lambung Anda untuk pulih. Perbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan yang tidak terlalu asam, dan protein tanpa lemak. Makanlah dalam porsi kecil tapi lebih sering, jangan biarkan perut Anda kosong terlalu lama, tapi juga jangan makan sampai terlalu kenyang. Proses penyembuhan ini adalah tentang mendengarkan tubuh Anda. Setiap orang itu unik, jadi perhatikan bagaimana tubuh Anda merespon setiap perubahan yang Anda buat. Mungkin ada beberapa makanan sehat yang ternyata tidak cocok untuk Anda saat ini, dan itu tidak apa-apa. Proses ini adalah trial and error. Yang terpenting adalah Anda tidak menyerah. Ingat, Anda memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang Anda ambil setiap hari, seperti melakukan latihan pernapasan atau minum ramuan kunyit, adalah sebuah investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda. Jangan berkecil hati jika sesekali gejala kambuh. Itu adalah bagian dari proses. Kembali ke jalur yang benar dan teruslah berusaha. Terakhir, mari kita rangkum kembali 2 pilar utama yang telah kita bahas hari ini. Pertama, kelola stres Anda. Ingat, lambung adalah otak kedua. Dengan menenangkan pikiran melalui teknik pernapasan diafragma, Anda secara langsung menenangkan gejolak di lambung Anda. Jadikan ini ritual harian Anda. Kedua, dukung penyembuhan dari dalam dengan ramuan kunyit. Mulailah besok pagi dengan ramuan kunyit, lada hitam, jahe, dan madu ini untuk melapisi dan meredakan peradangan di lambung Anda. Lakukan kedua hal ini secara konsisten, dan Anda akan melihat perubahan yang signifikan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan bisa membantu orang lain, silakan bagikan ke kerabat atau teman yang mungkin juga sedang berjuang melawan masalah asam lambung. Mari kita sebarkan kebaikan dan pengetahuan ini bersama-sama. Kita semua berhak untuk hidup sehat dan bebas dari rasa tidak nyaman. Mari kita kembali ke alam, kembali sehat. Saya dari Solusi Sehat Alami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.